wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Karena di podcast sebelumnya kita bahas soal isi kitab suci bersama Romo Felix, saya akan loncat dulu ke mitos ketiga yang dibahas Ilan Pappe di bukunya 10 mitos tentang Israel. Mitos ketiga yang sering dipropagandakan Israel dan banyak orang yang mempercayainya adalah bahwa Zionisme itu sama dengan Judaisme, atau Zionisme itu sama dengan agama Yahudi. Dengan mitos seperti ini, kalau kita mengkritik Zionis, kita akan disudutkan, oh kamu itu tidak toleran, kamu itu pembenci agama lain. Sering tuh ya ada yang menuduh seperti itu. Nah, ini salah ya, karena Zionisme itu sebagaimana dibuktikan oleh Ilan Pappe dalam bukunya ini, Zionisme itu tidak sama dengan Yahudi. Tapi orang-orang Zionis telah memanfaatkan agama Yahudi, ayat-ayat dalam kitab suci untuk menjustifikasi gerakan mereka. Saya tentu tidak mau sok tahu ya soal ajaran agama orang lain, karena itulah saya menggunakan bukunya Profesor Ilan Pappe ini, karena beliau sendiri orang Yahudi Israel gitu. Dan di pertemuan yang lalu saya juga ngobrol dengan orang Katolik gitu ya. Jadi saya tidak dalam posisi mengkritisi ajarannya orang lain, tapi saya hanya menyampaikan ulang bagaimana orang Yahudi sendiri mengkritisi bagaimana orang-orang Zionis itu memanfaatkan Alkitab untuk kepentingan mereka. Ya, saya bacakan saja apa yang ditulis oleh Ilan Pappe dalam bukunya. Peran Alkitab dalam kehidupan Yahudi menawarkan penjelasan yang lebih jernih mengenai perbedaan antara Yudaisme dan Zionisme. Di dunia Yahudi pra-Zionis atau sebelum munculnya Zionisme, Alkitab tidak diajarkan sebagai teks tunggal yang membawa politik atau bahkan konotasi nasional di berbagai pusat pendidikan Yahudi di Eropa atau di dunia Arab. Para rabi terkemuka memperlakukan sejarah politik yang terkandung dalam Alkitab dan gagasan kedaulatan Yahudi di atas tanah Israel sebagai topik yang marginal dalam dunia pembelajaran spiritual mereka. Arti topik yang marginal ini maksudnya gini, topik yang sangat sedikit dibahas gitu ya. Mereka jauh lebih peduli, seperti halnya Yudaisme pada umumnya, dengan ayat-ayat suci yang berfokus pada hubungan di antara sesama orang beriman dan hubungan antara orang beriman dengan Tuhan. Dan kemudian ada kalimatnya yang menarik, ide dasar Zionisme yang mulai berkembang tahun 1840-an itu pada dasarnya adalah mentransformasi Yahudi atau Judaisme dari agama menjadi bangsa. To transform Judaism from religion into a nation. Ya. Awalnya ide ini tidak banyak disetujui oleh mayoritas Yahudi pada zaman itu. Ketika ide-ide awal Zionis dikemukakan di tengah komunitas Yahudi di Jerman dan di Amerika Serikat, para rabi menilai bahwa Zionisme adalah bentuk sekularisasi. Dengan kata lain, kalau benar-benar mengikuti ajaran Yahudi, seharusnya tidak berpolitik, tidak mencita-citakan sebuah negara khusus Yahudi gitu ya. Sementara itu, tokoh terkemuka di komunitas Yahudi dari kalangan sekuler juga menolak ide ini dengan alasan khawatir kalau Yahudi semakin dimusuhi. Karena kalau punya cita-cita bikin negara sendiri, tentu pemerintah dan rakyat di negara tempat tinggal mereka akan semakin mencurigai mereka. Mereka akan dituduh tidak setia kepada negara dan akibatnya nanti sikap anti-Yahudi semakin merebak. Dan memang waktu itu di Eropa dan Amerika itu memang berkembang sikap-sikap anti-Yahudi gitu ya. Nah, menurut para tokoh Yahudi zaman itu, sudahlah kita hidup baik-baik aja di sini gitu, membaur dengan baik dengan masyarakat non-Yahudi. Ya, ini yang diceritakan ya di bukunya Profesor Ilan Pappe itu. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi siapa sih yang punya ide awal mendirikan negara khusus Yahudi yang mengubah agama menjadi bangsa gitu ya? Yahudi itu kan awalnya agama, orang yang beragama Yahudi. Rasnya bisa macam-macam, ada orang Eropa yang Yahudi, ada orang Arab yang Yahudi. Orang-orang Arab Yahudi ini yang hidupnya tersebar di berbagai negara di Timur Tengah ya, dan sebagiannya sekarang ada yang menjadi warga Israel. Tapi mengapa agama ini ingin diubah menjadi bangsa? Siapa yang mengembangkan ide bahwa Yahudi adalah bangsa yang harus punya negara sendiri? Profesor Ilan Pappe menulis yang awalnya mengembangkan ide ini adalah sekelompok penulis, penyair, dan rabi Yahudi yang
sebenarnya awalnya itu menghidupkan kembali bahasa Ibrani, bahasa orang-orang Yahudi, kemudian mendorong pendidikan pendidikan orang-orang Yahudi itu supaya yang tadinya tradisional itu supaya berbaur lah gitu ya, beralih masuk ke dalam pendidikan modern seperti sains, sastra dan filsafat. Nah, kemudian mereka juga mendirikan surat kabar, jurnal gitu dalam bahasa Ibrani di Eropa, dan melalui media tulisan inilah mereka menyebarluaskan dua gagasan baru, yaitu redefinisi Yudaisme sebagai gerakan nasional dan kebutuhan untuk menguasai Palestina dalam rangka untuk mengembalikan orang-orang Yahudi ke tanah air mereka. Mereka mengklaim karena zaman dahulu kala ya sekitar 1800 tahun sebelumnya, sebelum waktu itu gitu, nenek moyang Yahudi itu sudah diusir oleh orang Romawi sehingga mereka itu harus kembali ke tanah air. Nah, masa-masa ini diistilahkan sebagai masa Enlightenment atau masa pencerahan orang Yahudi. Ide ini kemudian semakin disukai oleh sebagian orang Yahudi ya. Karena apa? Karena pada tahun 1881 itu terjadi pembantaian massal terhadap orang Yahudi di Rusia. Saat itulah mereka mulai mengubah diri menjadi gerakan politik yang disebut the Lovers of Zion ya. Para pencinta Zion. Pada tahun 1882 mereka itu bahkan sudah mengirim beberapa ratus pemuda Yahudi untuk membangun koloni baru pertama di Palestina. Jadi udah mulai itu usaha-usaha untuk membentuk sebuah negara di Palestina. Ini tahun 1882 ya. Dan kejadian itu diawali dengan proses gerakan pencerahan, tanda kutip ya, pencerahan puluhan tahun sebelumnya. Sementara itu tokoh Zionis yang paling terkemuka, Theodor Herzl, itu lahirnya 1860. Jadi berkembangnya ide Zionisme itu muncul sebelum Herzl lahir sebenarnya ya. Nah, tahun 1897 Herzl itu memprakarsai Kongres Zionis pertama di Basel di Swiss. Dalam kongres itulah disepakati terbentuknya organisasi Zionis dunia. Nah, sejak kemunculan gerakan politik The Lovers of Zion itu tahun 1882 itulah muncul atau mulai banyak digunakan ayat-ayat Alkitab suci untuk menjustifikasi gerakan mereka. Misalnya ini saya baca lagi ya yang ditulis oleh Profesor Ilan Pape. The Lovers of Zion menafsirkan Alkitab sebagai cerita bangsa Yahudi yang lahir di tanah Palestina sebagai bangsa yang tertindas di bawah rezim Kanaan. Rezim Kanaan inilah yang mengusir orang-orang Yahudi ke Mesir sampai akhirnya mereka kembali ke Palestina dan membebaskannya dari tangan Kanaan di bawah kepemimpinan Joshua. Sebaliknya, dalam penafsiran tradisional, kisahnya itu berfokus pada Abraham atau Ibrahim dan keluarganya sebagai sekelompok orang yang menemukan Tuhan yang esa, sama sekali tidak membahas sebuah bangsa atau sebuah tanah air. Ilan Pape menulis sebagian besar pembaca akan akrab dengan ini, narasi konvensional tentang Abraham dan keluarganya yang menemukan Tuhan, dan mereka setelah melalui ujian dan kesengsaraan akhirnya tiba di Mesir. Tidak ada kisah tentang orang yang tertindas atau bangsa yang melakukan perjuangan pembebasan. Namun penafsiran soal bangsa yang tertindas dan berjuang adalah penafsiran yang dipilih oleh Zionis yang terus digunakan di Israel hingga hari ini. Ada hal yang menarik yang ditulis Ilan Pape di bab 3 atau di mitos ketiga ini, yaitu bahwa sebenarnya yang pertama-tama menyebarkan ide penafsiran Alkitab mengenai kepulangan kaum Yahudi ke tanah air itu justru bukan orang Yahudi sendiri, melainkan orang-orang Kristen yang diistilahkan Kristen Zionis ya. Ilan Pape menulis para teolog menyebut-nyebut bahwa kembalinya orang Yahudi ke tanah yang dijanjikan untuk mereka, yaitu di Palestina, akan menandai terungkapnya janji ilahi mengenai akhir zaman. Tapi menurut Ilan Pape sebenarnya di balik klaim-klaim teologis ini justru tersimpan misi antisemit atau anti-Yahudi, yaitu untuk mendorong komunitas-komunitas Yahudi agar mau pindah ke Palestina. Demi apa? Demi terciptanya Eropa tanpa Yahudi. Jadi memang zaman itu sentimen anti-Yahudi itu memang sangat kuat di Eropa, sehingga mereka ingin
semua orang Yahudi angkat kaki. Nah, klaim-klaim teologi inilah yang kemudian diterima oleh para politisi Inggris waktu itu. Dan kalau politisi berpikirnya soal power, soal kekuasaan, soal penguasaan sumber daya alam. Ya, tahun 1840 Perdana Menteri Inggris Lord Palmerston itu menulis kepada Dubes Inggris di Turki yang isinya adalah meminta agar si Dubes ini mendorong Sultan Turki untuk mendukung program kembalinya kaum Yahudi Eropa ke Palestina. Dan pertimbangan yang diberikan oleh Palmerston ini itu terkait dengan geopolitik dan kekuasaan. Nah, setelah gerakan Zionisme semakin menguat, terutama setelah Theodor Herzl meninggal tahun 1904, itu semakin kuat pula upaya untuk memanfaatkan agama sebagai justifikasi atau sebagai pembelaan diri bagi proyek pendirian negara baru ini di Palestina ini, ya, negara yang khusus untuk Yahudi. Buku-buku yang menyebarluaskan penafsiran kitab suci soal hak Yahudi atas Palestina itu dibuat dan disebarluaskan dengan masif. Nah, bahkan hal ini juga berlangsung sampai sekarang. Kementerian Pendidikan Israel itu mengirim surat ke semua sekolah di Israel, isinya gini: Alkitab menyediakan infrastruktur budaya negara Israel, di dalamnya ada fondasi hak kita atas tanah ini. Ya, pelajaran Alkitab sekarang menjadi komponen penting dan diperluas dari kurikulum dengan fokus khusus pada Alkitab sebagai rekaman kuno sejarah yang membenarkan klaim atas tanah tersebut. Kisah-kisah Alkitab dan pelajaran nasional yang bisa dipetik darinya menyatu dengan studi tentang Holocaust dan pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Ya. Dulu tahun 1937 Israel itu dibentuk tahun 48, ya. Jadi ini kejadian sebelum Israel didirikan. Tahun 37 seorang tokoh Zionis yang bernama David Ben Gurion. Nah, setelah Israel berdiri, David Ben Gurion ini menjadi Perdana Menteri pertama Israel. Nah, Ben Gurion ketika berpidato di depan Royal Peel Commission, ini adalah komisi yang didirikan oleh Inggris untuk menyelesaikan konflik yang ada pada saat itu karena situasi semakin memanas, karena orang-orang Palestina semakin melihat jelas bahwa ini ada upaya mendirikan sebuah negara baru di tanah mereka, dan mereka melakukan perlawanan-perlawanan terhadap Inggris dan terhadap para pemukim Zionis, ya. Nah, dalam kondisi seperti itu dibentuklah komisi ini, ya, untuk menyelesaikan masalah ini. Ben Gurion itu melambaikan kitab suci atau Bible dan berteriak, ini surat tanah kami, gitu, ya, hak kami atas Palestina yang tidak datang dari piagam mandat. Bible adalah piagam mandat kami. Jadi ini persis seperti yang dilakukan oleh Danny Dance di depan sidang umum PBB. Jadi dari penjelasan singkat ini sangat jelas terlihat bagaimana Zionis memanfaatkan agama, memanfaatkan kitab suci, ya, untuk menjustifikasi penjajahan, pendudukan, pengusiran, pembombardiran, dan berbagai kejahatan kemanusiaan lain terhadap bangsa Palestina. Tadi juga disinggung sedikit tentang sejarah mengenai keberadaan kaum Kristen yang sangat membela Israel karena mereka ini rupanya adalah Kristen Zionis, ya. Mereka itu punya keyakinan fundamentalis juga tentang akhir zaman, gitu. Dan keyakinan inilah yang mendorong mereka untuk mendukung Israel. Ya, salah satu dari faksi politik terkuat di Amerika adalah kelompok Kristen Zionis ini, dan mereka itu sangat kaya, dan mereka yang memaksakan agar kebijakan luar negeri Amerika Serikat selalu berpihak pada Israel. Dan mereka ini tidak peduli pada fakta bahwa sebagian orang Palestina adalah umat Kristiani. Ya, intinya begini, krisis Palestina-Israel itu kalau mau dilihat dari aspek agamanya perlu dipilah secara objektif, ya. Zionis mengklaim sama dengan Yahudi. Kita sudah bahas, Zionis tidak sama dengan Yahudi. Ya, ada banyak orang Yahudi yang anti-Zionis. Orang Kristen pun ada yang Kristen Zionis, ya, dan mendukung Israel, gitu. Tapi faktanya umat Kristiani di Palestina pun saat ini menderita akibat penjajahan Israel.
Dan ketika bangsa Palestina yang mayoritas Muslim melakukan perlawanan terhadap penjajah Israel, tentu tidak bisa disempitkan analisisnya bahwa ini adalah kebencian Islam pada Yahudi. Orang Islam itu harusnya ramah, toleran, jangan perang melulu gitu kan. Ada kan yang ngomong seperti itu. Ya, itu pernyataan-pernyataan yang salah ya. Oke, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum.